canggih lagi, sehingga lebih dapat dipastikan bahwa itu memang dugaan bayangan yang di paru-paru itu merupakan suatu massa tumor, ya, kanker paru-paru, ya. Tidak sampai di situ saja, kita kadang malah melakukan biopsi, ya, biopsi. Kita melakukan penusukan pada jarum pada tempat lokasi yang diduga tumor, ya, di guidance dengan nanti pemeriksaan USG, ultrasonografi yang ada gambaran di televisi itu, nampak sampai di sasaran, masa kemudian kita sedot, ya, jaringannya, ya, biopsi, aspirasi. Kemudian diperiksa di laboratorium patologi anatomi untuk melihat ada nggak sel-sel paru yang berubah jadi ganas yang menunjang ke arah karsinoma paru. Sehingga lebih diketahui apa, ya, jenis, ya, kankernya, ya, apakah jenis sel kecil, small cell karsinoma atau large cell karsinoma, atau merupakan suatu karsinoma dari bronkus, bronchiogenik karsinoma. Jadi itu pemeriksaan penunjang, ya. Kadang ada suatu kala pasien kita anamnesis, mungkin dia keluhannya, ya, sering kencing, ya, anamnesis, ya, kita dapati sering kencing, ya, terutama lebih jelasnya barangkali malam hari. Kalau siang hari karena kesibukan tidak pula terhitung dia, ya. Tapi kalau malam hari setiap sejam atau setiap 2 jam dia bangun untuk kencing, ya. Biasanya orang kata umur katakanlah sekitar 40 tahun sebelum tidur jam 10 dia kencing dulu, ya. Kemudian paling bangun nanti pagi-pagi sekitar jam 5, ya, subuh-subuh hari setengah 5 dia terbangun baru kencing. Ini enggak, jam 10 tidur, jam 12 terbangun kencing, jam 2 nanti terbangun lagi kencing lagi, ya, jam 4 terbangun kencing lagi, ada 3-4 kali sehari dia kencing, jadi banyak kencing. Kemudian dari anamnesa keluarga, ya, dari riwayat keluarga kita dapati memang, ya, orang tuanya ada yang menderita kencing manis, ya, diabetes mellitus, ya. Nah, kita duga ini kemungkinan. Kita tahu bahwa diabetes itu adalah penyakit yang diturunkan, familial genetik, ya. Nah, dari situ kita menduga ini suatu kencing manis, maka kita lakukan pemeriksaan rutin dulu urin. Ternyata pada pemeriksaan urin betul ada gula dalam urin, ya, pemeriksaan reduksi, ya, ya, pemeriksaan urin, ya, kalian sudah belajar itu di pemeriksaan laboratorium bagaimana melakukan pemeriksaan urin, ya, itu dengan pemeriksaan reagensia, ya, Ehrlich masalah itu, ya. Nah, tapi sekarang sudah lebih canggih, ada tes celup berupa strip test, kayak tes untuk tes hamil itu dicelupkan, ya, di urin dan diangkat, terlihat nanti perubahan warna sehingga nanti ada gradasi warnanya dari positif 1, positif 2, positif 3, positif 4, ya, kadar gula di dalam urin, ya, ternyata positif 3, ya. Kemudian kita periksa kadar gula dalam darahnya, ya, kadar gula darah sewaktu, ya, 360, jadi tinggi itu, ya. WHO mengatakan kalau kadar gula darah lebih dari 200 itu positif kencing manis, ya, diabetes mellitus, ya. Tapi ada kalanya juga kadar gula darah sewaktu yang kita periksa tidak tinggi, ya, sekitar cuma 140, ya. Normalnya itu antara 80 dengan 120. Ini 140, padahal pasien belum makan, belum sarapan, ya. Jadi ini gimana nih? Ragu kita ini. Dikatakan diabetes kalau 200. Kalau 140 ragu kita, ya. Maka kita lakukan pemeriksaan ada yang namanya HbA1c, ya, hemoglobin B1c, ya. Itu bisa melihat kadar gula darah selama 3 bulan rata-rata, ya. HB, ya, 1C, HB1C, ya, normalnya di bawah 6. Ini ternyata 8, ya, HB
A1C 8. Jadi jelas kadar gula darah rata-ratanya di atas normal selama 3 bulan. Jelas ini merupakan suatu diabetes, maka positif. Walaupun kita lihat pada pemeriksaan urin, kencingnya, reduksinya, gulanya negatif saat itu. Ya, bisa saja waktu dia mau diperiksa tersebut, dia belum makan, ya, atau dia sama sekali tidak mengkonsumsi gula, ya, atau dia dalam keadaan puasa, bisa saja saat itu kadar gula dalam kencingnya masih negatif. Ya. Nah, dengan pemeriksaan HB A1C ketahuan nanti betul kadar gula darahnya di atas rata-rata selama 3 bulan. Maka tegak diagnosis diabetes mellitus. Nah, itu contoh. Ya, jadi dari anamnesis, nah anamnesis ini nanti akan lebih dibahas nanti oleh dosen yang berikutnya ya. Nanti itu terdiri dari pertama identifikasi, ya. Ini saya ingatkan betul sama kalian ya, untuk betul-betul mencatat data personal dari pasien tadi, ya, sedetailnya, seakurat mungkin. Ya, nama kita bisa lihat di KTP, ya, supaya jangan ketukar dengan nama orang lain, ya. Siapa namanya, ya, tuh. Jadi kalau bisa nama itu terdiri dari nama kecil, nama dia sendiri, ya, seperti saya, nama kecil saya Edi Mar, dan nama nama family, ya, tuh. Nah, itu Salim, di nama family Salim. Jadi Edi Mar Salim. Atau bisa juga namanya Sulaiman, ya, Sulaiman bin Muhammad. Nah, ya bisa Sulaiman bin Muhammad, ya, itu. Jadi ada nama family, ada nama kecil sendiri. Jadi lebih lengkap. Kemudian juga alamat. Ya, nah saya ingatkan ini alamat, ya, betul-betul domisili dia, tempat dia sehari-hari tinggal. Ya, kadang sering pasien ini dari luar kota, mungkin dari daerah Pagar Alam, ya. Dari bicaranya waktu kita wawancara, ini logatnya logat orang Pagar Alam, ya, logat orang Pagar Alam. Nah, tetapi kita lihat tercatat alamatnya oleh petugas tata usaha kita, TU kita, ya, registrasi, alamatnya Jalan Soekarno Hatta, Palembang. Nah, kita cek lagi, Bapak sebenarnya sehari-hari tinggalnya di mana? Nah, dia bilang di Pagar Alam. Ini Jalan Soekarno Hatta ini, oh ini rumah anak saya. Ya, jadi saya kalau ke Palembang tinggal di rumah anak saya. Jadi sehari-hari dia sebenarnya tinggal di Pagar Alam. Sebab nanti ada penyakit tertentu yang banyak kita dapati di daerah tertentu. Ya, ada penyakit tertentu yang banyak kita temukan di daerah tertentu. Ya, misalnya apa? Ya, misalnya di daerah Bengkulu, ya. Orang yang datang dari Bengkulu dengan keluhan mungkin ditanya apa keluhannya Pak? Dia bilang demam, ya, sifatnya menggigil, ya. Sudah berlangsung 1 bulan, ya. Demam, menggigil, sudah berlangsung sebulan, ya. Sudah berobat sama dokter setempat di Bengkulu. Sudah dikasih macam-macam antibiotik, obat demam segala macam. Dah hilang-hilang juga demamnya, ya. Nah setelah kita tanya sifat demamnya ternyata periodik, ada waktu-waktunya, ya. Selama 3 hari dia demam, hari keempat turun normal, bisa dia beraktivitas, hari kelima demam lagi selama 3 hari. Jadi 3 hari demam, 1 hari enggak, 3 hari demam, 1 hari enggak. Jadi ada periodik intermittent, jadi kadang demam, kadang normal. Nah, ini khas untuk gejala malaria, ya. Dan Bengkulu merupakan daerah yang masih kita temukan endemik malaria. Begitu juga di Sumatera Selatan ini daerah lahat masih banyak ditemukan pasien malaria. Begitu juga di daerah Bangka, ya, Belitung masih kita temukan malaria banyak di sana, ya. Di Sekayu juga masih kita temukan, ya. Nah,
Jadi kita duga itu, ya. Jadi alamat perlu sekali, ya. Kemudian berikutnya dari identifikasi selain nama, ya, kemudian umur, ya, jangan lupa ya, nama, umur, ya, jenis kelamin. Jadi umur catat betul tanggal lahirnya di KTP-nya tanggal berapa, ya, gitu, ya, bulan berapa, tahun berapa, di berapa tahun umurnya kita tahu. Dan nanti ada penyakit-penyakit tertentu yang kita temukan banyak pada umur tertentu, ya. Misalnya pada orang tua berumur sudah 70 tahun, ya, umur 70 tahun, laki-laki, datang dengan keluhan sulit untuk kencing, ya, lama menunggu kencingnya baru keluar, sedangkan dia sudah kebelet, sudah terasa mau kencing, tapi begitu dikencingkan di toilet, ya, lama keluar, ya, dan kadang-kadang dikit-dikit keluar. Kemudian setelah selesai rasanya, sudah selesai kencing, dia sudah cebok, kemudian dia tegak, dia pasang celananya, dia keluar dari kamar mandi, terasa lagi, barulah keluar dari kamar mandi, terasa ada yang keluar lagi, ya, mau kencing lagi, ya, waktu dia jongkok kan, keluar lagi kencingnya. Jadi kencingnya tidak lampias, ya, tidak puas, ada sisa, rest urin. Nah, ini sering kita dapatin pada pasien dengan diagnosa hipertrofi prostat. Jadi orang kalau sudah lanjut usia, lansia 70 tahun, umumnya sudah ada gejala gangguan berkemih atau prostat, ya, hipertrofi prostat. Kadang-kadang bisa sampai keganasan, karsinoma prostat, ya. Jadi pada laki-laki. Jadi jangan lupa dicatat ini laki-laki atau wanita, ya. Pada wanita tidak ada itu prostat. Wanita secara anatomis tidak punya prostat. Jadi jangan dibuat diagnosa orang perempuan umur 70 tahun ada gangguan kencing, diagnosa hipertrofi prostat, ya. No way, ya. Jadi laki-laki yang punya prostat. Jadi jangan lupa umur, jenis kelamin, ya, itu. Ya, kadang juga ada kalanya ya usia masih muda. Ya, umur sekitar 25 tahun. Ya, masih bujangan, belum punya istri. Datang ke kita dengan keluhan kencing sakit, ya, dan panas. Kalau dia kencing sakit dan panas, ya. Waktu kita lakukan pemeriksaan fisik, terutama ternyata terlihat di muara uretranya, ya, ini laki-laki, ya, umur 25 tahun, masih bujangan, ya, keluhan sakit kencing, ya, dispuri, ya, dan juga panas, ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik, ternyata di ujung gland penisnya itu, di muara uretranya, ada sekret nanah, ya. Nah, kita lihat juga di celana dalamnya ada menempel, ya, nanah, ya, tetesan, spot, ya, nanah. Jadi ini orang kencing nanah, ya, kencing nanah. Itu paling sering kalau kita lakukan pemeriksaan di laboratorium adalah infeksi kuman GO, gonorrhea, ya, gonorrhea, ya, Diplococcus semacam koken seperti biji kopi, dia kalau dilihat pakai mikroskop, dan dua-dua Diplococcus, dua-dua, gonorrhea, itu penyakit kelamin, ya, sering. Nah, itu jadi umur, jenis kelamin, nah itu, ya, ada penyakit-penyakit tertentu pada umur-umur tertentu, dan, ya, pada seks tertentu. Tidak tertutup juga pada perempuan bisa juga terjadi gonorrhea, ya, apalagi pekerjaan. Nah, ini jangan lupa pekerjaan apa, ya, pekerjaannya apa. Jadi ini pasien untuk kita mendapatkan anamnesis yang baik, ya, maka harus kita demikian rupa, ya, sedemikian rupa kita mengadakan pendekatan dengan pasien sehingga pasien betul-betul jujur mengemukakan data-data pada dirinya, ya. Jadi itu kita minta, ya, dan kita nyatakan bahwa data-data yang kita dapatkan itu berupa rahasia, ya, rahasia, tidak akan kita sebarkan ke orang lain, ya. Itu merupakan rahasia kedokteran. Jadi misalnya seorang wanita umur 20 tahun datang dan keluhan demam meriang-meriang, kemudian kencing sakit, panas, ya. Nah, kemudian kita lakukan
Kemudian dari anamnesis juga dia bilang bahwa ada celana dalamnya, ada spot mana, ya. Nah ini kita duga ini merupakan uh, infeksi kencing nanah. Pekerjaannya apa ini? Nah, ternyata belum punya suami, ya. Pekerjaannya tidak jelas. Ternyata dia adalah seorang, ya, apa namanya, pelacur, ya, seorang pelacur. Jadi menjual diri, ya. Jadi kalau istilah yang tepat menurut uh, itu international conference, ya, di women, ya, di Mesir itu di tahun 1990, ya, yang benar istilahnya itu adalah pelacur prostitusi, ya. Jadi jangan dihalus-haluskan PSK, ya, itu penjual seks komersial. Wah, ya, seolah-olah pedagang, ya. Jadi benar adalah pelacur, ya. Jadi dia main dari hotel ke hotel, ya. Nah itu, jadi perlu sekali pekerjaan untuk kita lebih menduga, ya. Kadang dia tidak mau jujur, tidak mau ini, tidak mau sebut kerjanya apa, kerjaan apa, swasta, ditanya lagi berkela-kela. Akhirnya sudah kita lakukan pemeriksaan laboratorium, ya, dari sekret yang ada di vaginanya itu, yang pus itu bisa dilakukan pemeriksaan laboratorium, ya, dicek dengan pemeriksaan dimsum sekretnya, maka terlihat di bawah mikroskop ada kuman gonorrhea, Diplococcus. Jadi tegak diagnosisnya ini infeksi, ya, saluran kemih karena kuman gonorrhea. Jadi perlu sekali data anamnesis kita itu lengkap, ya, sehingga dugaan kita, ya, akan lebih akurat, ya. Jadi nama, umur, ya, jenis kelamin, pekerjaan, alamat, ya, jangan lupa, ya, alamat. Dan satu lagi jangan lupa di era zaman now, nomor HP, ya. Jadi itu merupakan identifikasi tambahan yang sangat kita butuhkan saat ini. Ya, mungkin saja pasien tadi, ya, sudah pulang, ya, ke rumahnya, karena penyakitnya penyakit kronis, belum tuntas diagnosisnya, masih diperlukan pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan, ya. Mungkin seperti pemeriksaan kita butuhkan pemeriksaan ronsen, misalnya dia mengeluh, ya, kelainan pada tulang belakang, ya, seseorang umur sekitar 45 tahun, dia olahragawan, kemudian mengeluh nyeri tulang belakang yang berlangsung 1 minggu dan terasa ada ngilu sampai ke bokong, sampai ke paha, sampai ke kaki. Kalau dia batuk, ngilunya bertambah, nah, lebih terasa, ya. Nah, kita duga adanya gangguan pada persarafan yang keluar dari tulang belakang, ya. Bisa ischiadikus, ischialgia, ya, tergantung di mana lokasi penyempitannya itu, ya. Biasanya ada penyempitan luas-luas sendi tulang belakang, apakah di lumbar 1, lumbar 2, ya, lumbar 4, lumbar 5, atau lumbar 5 sekelas 1. Nah, itu nanti bisa kita lihat, kita order pemeriksaan, ya, ronsen, lumbosakral, lumbosakral. Kita minta AP dan lateral, jadi anterior, posterior, dan lateral. Nah, itu membutuhkan waktu, tidak bisa langsung instan, begitu kita order langsung jadi, ya. Nah, pasien sudah pulang, dia melakukan pemeriksaan di tempat sarana lain, rumah sakit lain, misalnya atau klinik lain atau di tempat ronsen lain, ya, baru besoknya dia kembali, ya, kita butuh data tambahan, misalnya teringat. Nah, kita bisa telepon, ya, dengan adanya nomor HP kita bisa minta telepon. Itu juga nanti kalian misalnya disuruh tugas waktu kalian sudah koas, disuruh case presentasi, presentasi kasus. Dikasih tugas pasien tadi, misalnya yang keluhan low back pain, nyeri pada bagian pinggang, ya, belakang. Kemudian kita buat diagnosa kemungkinan ada spondyloartrosis, ya. Gitu kan, kita butuhkan ronsen. Kita butuh data tambahan. Nah, kita telepon, ya, atau kita WA, ya, tidak ada jawaban. Jadi perlu sekali dalam identifikasi juga nomor HP pasien. Saya umumnya
pasien sekarang sampai ke desa-desa tinggalnya itu. Ada pasien saya di Bengkulu Utara, di Ketaun lagi. Ya. Ketaun itu daerah di pantai lebih utara dari Bengkulu, ya, hampir sampai ke perbatasan dengan Sumatera Barat. Nah, itu dia punya HP walaupun tinggal di desa. Ya. Jadi kita bisa minta tambahan. Dan juga HP ini perlu lagi sekarang ini, apalagi zaman now, ya, kita bisa memanfaatkan fasilitas telemedicine, ya, telemedicine. Jadi pasien mungkin karena suatu sebab tidak bisa datang kontrol ke tempat kita. Tapi untuk pertama kali dia harus datang, ya, ke klinik kita, ya, ke puskesmas kita, ya, atau ke tempat kita praktek, ya. Nah, setelah kita periksa, kita lakukan pemeriksaan, kita sudah tegakkan diagnosis. Oh, ternyata memang dia misalnya suatu penyakit autoimun. Ada pasien saya, ya, menderita sistemik lupus erythematosus, suatu penyakit autoimun, ya, yang dimana keluhan utamanya nyeri-nyeri sendi, ya, berbacam sendi, dari jari-jari tangan, jari siku, jari bahu, bisa di punggung juga, di lutut, di jari-jari kaki, di pinggul, ya, banyak tempat sendi nyeri. Kemudian kita lihat mukanya merah, ada malar res di daerah malar, di daerah sayap hidung, ya, pipi merah, malar res, dan rambut rontok, ya, rambut rontok. Jadi ada rambut rontok, ya, lebih banyak dari biasanya. Normal orang rambut rontok selai 2 helai, kalau bersisir atau kalau keramas ada sampai 5 helai lah rambut, ya. Tapi ini enggak, ya. Dia bangun pagi di bantal itu banyak rambut, lebih dari 10 helai rambutnya, kita gumpal di bantal. Itu rambut rontok berlebihan dibanding yang biasanya, ya. Rambut rontok, kemudian ada malares, kemudian ada nyeri sendi, ya. Kemudian kita sudah melakukan pemeriksaan laboratorium ke arah autoimun. Kita periksa ANA tes, anti nuclear antibody, yang merupakan suatu auto antibody yang khas untuk yang sensitif untuk penyakit autoimun. Ternyata positif. Nah, dari 4 itu aja kita sudah bisa menegakkan ini suatu SLE, Systemic Lupus Erythematosus. Ya, jadi bersifat sistemik, nyeri sendi di mana-mana aja. Kemudian kita lihat eritema merah di muka atau di kulit-kulit tempat lain. Ya, nah itu sudah tegak diagnosa, kita sudah kasih obat, kita suruh kontrol 1 bulan, kita sudah jadwal kontrol, ya, obat dikasih 30 hari, disuruh kontrol 28 hari, jadi sebelum obat habis. Ternyata pasien nelfon, ya, WA ke kita bahwa dia tidak bisa datang kontrol. Oke, kita kontrol bisa lewat online, pakai video call. Jadi kita bisa tanya-tanya gimana keluhannya sekarang, masih ada nggak nyeri sendinya, apa sudah berkurang, gimana rambut rontoknya, apakah sudah berkurang. Nah, kita bisa lihat juga di video mukanya, merah mukanya itu apakah sudah berkurang, atau koreng-koreng di badannya apakah sudah ada perubahan. Nah, kita bisa lihat. Kalau diperlukan pemeriksaan laboratorium, kita suruh dia meriksa laboratorium di klinik terdekat dia. Ya, mungkin dia kalau misalnya di Ketaun tadi, dia bisa pergi ke Bengkulu, ya, 2 jam perjalanan itu, dia bisa lakukan pemeriksaan daripada dia datang dari Bengkulu ke Palembang menghabiskan waktu, ya, paling tidak sekitar 12-15 jam itu baru sampai, ya, terpaksa nginap pula di Palembang, baru balik pula, jadi paling tidak habis waktu sama dia 2 sampai 3 hari. Nginap pula di hotel, berapa biayanya, ya. Nah, sedangkan kalau dia konsul via online, ya, untuk evaluasi penyakitnya boleh. Tapi kalau belum pernah sama sekali konsul ke kita, langsung dia mau kontrol online, wah jangan. Ya, kita membutuhkan betul pemeriksaan view yang kita lihat dengan mata kita sendiri. Ya, bagaimana merah koreng-korengnya itu kita lihat. Ya, apakah memang diskoid, ada di tengahnya itu ada seperti cekungan, ya, kemudian juga bersisi terlihat, kadang-kadang terlihat di video tidak terlihat gitu dengan nyata, ya. Jadi harus diperiksa langsung. Tapi kalau untuk diagnosa sudah tegak, untuk evaluasi boleh, ya, untuk konsul online. Dengan catatan nanti paling tidak 3 bulan
dia harus datang langsung untuk betul-betul kita lihat secara nyata, view, ya. Jadi perlu sekali nomor HP daripada pasien kita catat untuk data-data identifikasi pribadi dia. Ya. Nah, selain dari data identifikasi, anamnesis ini berupa keluhan utama, ya, keluhan utama. Nanti juga akan dibahas nanti oleh dosen yang berikutnya, ya. Ya, keluhan utamanya apa? Itu keluhan yang menyebabkan dia datang berobat ke kita. Ya, keluhan yang menyebabkan dia datang berobat ke kita. Ya, sebelumnya dia suka sering demam, ya, berobat ke dokter setempat, diduga infeksi, sudah dikasih obat turun panas, sudah dikasih antibiotik, diduga tifoid, ternyata demam hilang sewaktu makan obat, habis obat nanti demam lagi, sudah berlangsung selama 2 bulan, 3 bulan, demam-demam. Nah, kemudian juga mulai nyeri-nyeri sendi, ya, nyeri sendi. Nah, waktu demam-demam dia berobat ke dokter setempat. Tapi karena nyeri-nyeri sendi, dia datang berobat ke dokternya lagi. Ada gejala nyeri sendi ya, ada demam. Apa ini suatu penyakit autoimun? Ini rheumatic arthritis kah ini? Atau ini merupakan suatu SLE? Kamu ditanya rambutnya juga ada rambut rontok. Tapi mukanya tidak terlihat merah, tidak terlihat malar, res. Akhirnya dirujuk oleh dokter umum setempat. Mungkin di Bengkulu tadi. Dirujuk ke Palembang. Ya, ketemu dengan kita dokter di Palembang. Ya, terlihat nanti, oh, saya periksa, ya, benar ini suatu apa namanya keluhan nyeri sendi. Kita lihat bengkak, ya, tidak ada bengkak pada persendian. Beda kalau rheumatic arthritis RA yang merupakan penyakit autoimun juga, itu bengkak-bengkak pada sendi-sendi, terutama sendi-sendi kecil, sendi jari-jari tangan maupun jari kaki, ya. Nah, sedangkan pada pasien ini di mana-mana tidak bengkak, ya, tidak bengkak, tidak bengkak. Dan kalau pada rheumatic arthritis, pagi-pagi hari dia bangun sulit untuk menggenggam tangan gitu, ya. Sulit tuh. Jadi gini, terbatas. Kadang malah ada jarinya yang terkunci, ya. Trigger finger, ya. Terkunci trigger finger. Jadinya kapan diluruskan, tak, nah bunyi detek, ya. Nah, itu khas untuk rheumatic arthritis dan sulit menggenggam pagi hari. Dan kita akan lihat kalau sudah berlanjut sendinya bengkak, ya, intervalangnya bengkak, ya, dan umumnya pada sendi kecil. Itu rheumatic arthritis. Sedangkan pada SLE nyerinya tidak ada pembengkakan dan beberapa sendi lain juga kena, ya. Nah, itu jadi keluhan utama apa? Jadi keluhan dia datang ke kita adalah nyeri sendi. Oleh karena dokternya mencurigai ini setelah ada nyeri sendi, ya, dia nggak tahan lagi nyeri, dia datang ke kita, ya. Tuh. Nah, kemudian nanti ada keluhan tambahan. Keluhan tambahan ini keluhan lain yang tidak ada hubungannya dengan penyakit penyebab keluhan tambahan tadi. Jadi katakanlah dia tadi datang dengan nyeri sendi, ya, ada nyeri sendi. Kemudian juga dia ada keluhan, misalnya sering kencing pada malam hari, ya, siang dan malam hari sering kencing, ya, 2-3 kali. Suka minum banyak, haus terus, ya, banyak kencing, banyak minum, dan juga makan, banyak makan, ya, ngemil terus. Asal nonton TV ada terus cemilan itu ada di meja, ya. Dan kalau kita tanya juga ada keluarganya, ayahnya ada kencing manis. Nah, kita duga juga ini kemungkinan, ya, keluhan banyak kencing, keluhan tambahan ini merupakan penyakit lain. Itu ada diabetes. Jadi ada 2 penyakit pasien ini. Selain dia ada autoimun berupa SLE, kemungkinan ini juga berupa diabetes. Nah, itu bisa keluhan tambahan. Tapi keluhan tambahan ini tidak jamak, tidak umum kita buat untuk suatu kelompok penyakit yang sama. Misalnya dia semacam sistem lupus eritematosus, keluhannya nyeri sendi. Kita buat juga di samping itu pasien ada demam, keluhan tambahan. Ya, demam sebenarnya adalah keluhan yang merupakan bagian dari penyebab nyeri sendi tadi atau imunnya. Jadi nanti untuk autoimun SLE tadi ada nyeri sendi, ada demam, ada rambut rontok, ada merah-merah di kulit, ya. Paling tidak 4 itu yang merupakan keluhan ini, ya.
Nah, kemudian setelah keluhan utama dan keluhan tambahan, kita catat riwayat perjalanan penyakit. Riwayat perjalanan penyakit pasien. Ya, dari kapan dia mulai sakit? Seperti nyeri sendi, dia bilang tadi. Dari kapan dia mulai sakit? Oh, sebelumnya belum nyeri sendi, demam. Oke, mulai kapan dia mulai demam? Ya, jadi perbatasan mulai dia tadinya sehat, tok demam. Oh, rupanya sudah 3 bulan. Dimulai dengan bulan Juni, ya, bulan Juni dulu dia sudah mulai demam. Juni, Juli, Agustus. Sekarang awal September dia datang, udah 3 bulan demam. Ya, dia berobat ke dokter, dikasih obat, penurun panas, antibiotik, macam-macam. Dikatakan tipes, ya, tapi tidak tuntas, tidak hilang juga. Ya, kemudian 2 bulan atau 1 bulan nyeri sendi, ya, nyeri sendi, dicoba obati juga oleh si dokter setempat, ya, tapi kok nggak hilang-hilang juga, ya, muncul merah di kulit, di pipi merah, ya, nah, akhirnya dia dirujuk ke Palembang, ya, jadi dibuat itu jadwal waktu tadi secara berurutan atau secara kronologis. Jadi 3 bulan yang lalu demam, ya, bla 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 bla. Dan sejak 1 bulan yang lalu nyeri sendi, bla 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 bla. Dan sejak 1 minggu yang lalu merah di muka, oranye, ya. Nah, dan rambut rontok. Nah, itu akhirnya dia datang ke Palembang berobat ke kita. Ya, itu kita catat, ya, perjalanan penyakit dia dari waktu ke waktu. Baik perjalanan penyakit yang merupakan bagian dari keluhan utama tadi, atau perjalanan penyakit dari keluhan tambahan seperti dia bilang banyak kencing yang kita duga juga ada kencing manis, kita catat juga, ya, sejak kapan dia sering banyak kencing, banyak minum, banyak makan, ya, itu kita catat, ya, itu. Jadi ada oh, keluhan utama, keluhan tambahan, riwayat perjalanan penyakit sekarang. Nah, kemudian juga nanti ada riwayat perjalanan penyakit lampau. Riwayat penyakit yang lampau yang sudah pernah dia derita. Oh, dulu pernah dia misalnya waktu kecil ada pernah dirawat dengan demam berdarah, ya. Misalnya, ya, ada infeksi demam berdarah, ya, ada keluar darah dari gusi, mimisan, kemudian bintik-bintik di kulit, demam tinggi, berobat ke dokter, diperiksa trombositnya rendah, trombositopeni. Nah, didiagnosa sebagai demam berdarah, kemudian dilakukan pemeriksaan di laboratorium, ternyata pemeriksaan serologi dengue, ya, untuk DBD positif, ya. Nah, maka dia dirawat, diimpus, ya, dirawat selama 5 hari, ya, kemudian pulang. Dia ada riwayat infeksi, kita catat itu, ya. Oleh karena penyakit yang lampau tadi mungkin ada hubungannya dengan penyakit dia sekarang. Sebagai contoh penyakit autoimun, ya, penyakit autoimun itu dulunya, ya, umumnya pernah riwayat infeksi, terutama virus, ya, terutama virus. Yang lain bisa demam berdarah, ya, atau bisa juga infeksi bakteri. Yang terkenal kalau dulu itu seperti penyakit autoimun pada katup jantung, rheumatic heart disease, ya, sering adanya infeksi streptococcus di pos infeksi streptococcus dulunya. Jadi ada demam, ya, tinggi, kemudian timbul merah-merah di kulit, tidak gatal, ya, kemudian hilang sendiri nanti diobatin, ya. Tapi sebagian kecil di antara orang yang katakanlah 1 di antara 1.000 orang yang terinfeksi, ya, streptococcus, kemudian hari terbentuk autoimun, ya, oleh karena streptococcus tadi toksinnya masuk ke gen, ke kromosom daripada pasien tadi, sehingga terjadi perubahan kromosom, timbul penyakit autoimun berupa misalnya penyakit jantung katup, ya, katup jantung berupa rheumatic heart disease, ya, bisa mitral stenosis, mitral insufficiency, ya, tricuspid atau aorta pulmonal, ya, itu bisa mengalami stenosis, ya, maupun insufficiency. Itu penyakit autoimun. Jadi didahului oleh penyakit
Kadang bisa misalnya penyakit nephrotic syndrome. Ya, pasien datang dengan keluhan sembab seluruh badan, muka sembab, kelopak mata, kedua kelopak mata sembab, leher sembab, ya, kemudian lengan kita lihat juga sembab, kaki apalagi sembab, itu ditekan di tibianya cekung, ya, ada edema. Kemudian perut juga membesar, ada cairan di perut. Jadi ada edema anasarka. Jadi edema keseluruhan badan, generalized, secara umum, ya. Nah, ini khas untuk penyakit nephrotic syndrome yang merupakan bagian dari autoimun juga. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan urin, ternyata betul protein urinnya positif 4. Ya, positif 4 itu artinya protein di dalam urinnya itu lebih dari 3,5 gram, ya, lebih dari setengah gram, ya, per 24 jam. Ya, jadi kalau kita kumpul urinnya selama 24 jam dan kita lakukan pemeriksaan protein, itu total kadar proteinnya lebih dari 24 jam. Itu bisa kita periksa kadar protein kualitatif, ya, kualitatif, ya, dan kuantitatif. Bisa juga pemeriksaan SBAH namanya, itu protein urin, ya. Nah, itu nanti ketahuan, wah ini nephrotic syndrome, adanya edema anasarka, proteinuri, dan di darah kita temukan adanya hipoalbumin, albuminnya rendah, hipoalbuminemia, ya, kemudian dari apa namanya, jadi kolesterol tinggi, hiperkolesterolemia, ya. Kemudian di urinnya itu kita lihat mengkilat tuh. Kita lapkan, taruh di objek gelas atau di apa, di tabung reaksi, terlihat itu permukaannya itu mengkilat berminyak, ya, berminyak. Kalau kita periksa itu lipid, ya, lipid, terdapat minyak, lipiduria. Jadi ada 5 yang merupakan gejala daripada sindroma nefrotik. Jadi ada edema anasarka, ada protein uria masif lebih dari 3,5 gram per 24 jam, kemudian adanya hipoalbumin, ada hiperkolesterol, dan lipiduria. Nah, ini merupakan suatu penyakit nefrotik sindrom, sindroma nefrotik, peradangan pada membran basal glomerulus ginjal, ya. Nah, kemudian kita tanya riwayat penyakit lampau. Oh, benar, dulunya memang pernah ada sakit malaria. Ya, orangnya tinggal di Sekayu, ya. Nah, itu penyakit malaria. Saya dulu pernah ada penelitian dokter Belanda di tahun 1930. Dia dinas di Sekayu, didapatnya itu banyak kasus nephrotic syndrome. Orang sembab-sembab begitu, ya, diperiksa urinnya, protein urinnya positif nih, nephrotic syndrome, ya. Kemudian waktu dia tanya-tanya, oh rupanya itu hampir 80% pasien dia yang nephrotic syndrome tadi menderita atau pernah menderita sakit malaria, ya, nephrotic syndrome. Ya, ada demam menggigil, periodik intermittent, ya, diperiksa adanya pembesaran hati dan limpa hepatosplenomegali, ya, kemudian diperiksa darahnya ketemu parasit malaria, ya. Jadi ada riwayat bisa infeksi malaria, infeksi streptococcus tadi, bisa infeksi virus, ya, macam-macam. Nah, begitu juga ini infeksi virus COVID-19, ya. 2020 kita kemarin ini, 2020, 21, 22, ya, selama 3 tahun. Nah, sekarang sudah mulai terlihat, ya, baru 2 tahun, 3 tahun sudah terlihat mulai ada penyakit autoimun. Beberapa kasus kita temukan ada pasien buta mendadak kedua mata yang tidak jelas sebabnya. Ya, kita lihat sistem refraksinya bagus, ya, mulai dari kornea bagus, kemudian lensa matanya bagus, kita lihat saraf matanya bagus, pembuluh darah di mata yang terlihat pada pemeriksaan apa namanya fundoskopi normal, ya. Nah, ternyata waktu dilakukan pemeriksaan angiografi terlihat adalah penyumbatan pada pembuluh darah yang mensuplai nervus opticus, ya, nervus opticus, ya. Jadi kita tahu bahwa nervus opticus, nervus 2 itu bersilang, ya, terbentuk chiasma nervus optici, baru dia bercabang 2 ke mata. Nah, itu disuplai oleh arteri nutrisia nervus opticus. Nah, ternyata pembuluh darahnya itu tersumbat, ya, oleh karena gumpalan autoimun, ya.
Jadi peradangan pada pembuluh darah, vaskulitis pada pembuluh darah yang mensuplai saraf. Nah, mendadak matanya buta. Ya, kalau sarafnya semuanya bagus, sistem optiknya bagus, pembuluh darah retina bagus, nah, ternyata pembuluh darah di tikusnya yang ini itu penyakit autoimun, ya, mendadak dia. Ya, tuh. Jadi harus ditanya riwayat penyakit lampau. Atau mungkin juga pasien tadi datang ke kita dengan sesak napas, umur 60 tahun. Ya, ada riwayat yang penyakit hipertensi. Yang sudah lama hipertensinya, sudah 15 tahun hipertensi, tapi tidak terkontrol, tidak rajin minum obat. Pemeriksaan fisik kita temukan ada peningkatan tekanan vena jugularis. Normalnya 5 plus minus 0, ya. Ini 5 plus 2 meningkat. Ya, dia datang dengan sesak napas. Sifat sesaknya terutama kalau dia berbaring telentang sesak. Kalau dia duduk berkurang sesaknya, tapi masih sesak. Ya, kemudian kita lakukan bisa di EVP, ya, meningkat. Ya. Kemudian kita lihat pemeriksaan jantung, tidak jantung membesar ke arah kiri bawah. Jadi ada left ventricle hypertrophy. Ya, nah, jadi ini orang terlihat ada hipertensif heart disease, ada riwayat hipertensi sudah 15 tahun. Sekarang jantungnya membesar ke arah kiri. Kita lakukan pula torak foto ronsen, terlihat jantungnya seperti jantung sepatu, ya. Jadi ada lekukan gitu manjang. Di shoe heart, ya. Jantung sepatu, ya, atau boot shape, ya, boot shape, seperti boot, sepatu boot, ya. Itu khas untuk hipertensi heart disease. Jadi ada riwayat hipertensi. Ya, nah itu. Jadi kita tanya riwayat penyakit yang dia derita sebelumnya. Dia datang sekarang dengan sesak napas, dengan gagal jantung, tapi ada riwayat hipertensi. Ya. Di samping itu mungkin juga ada kencing manis juga. Ingat hipertensi dan kencing manis itu sering. Ya, kita temukan orang yang hipertensi itu nanti selama berkembang nanti akan timbul diabetes. Juga orang diabetes, ya, sekian persen nanti juga akan terlihat hipertensi, ya. Jadi jangan lupa itu. Jadi kita harus holistik, ya. Jadi tadi kita sudah bahas tentang anamnesis, identifikasi, riwayat penanganan penyakit. Sekarang riwayat penyakit lampau. Nah, jangan dilupakan juga riwayat penyakit keluarga, ya, riwayat penyakit dalam keluarga. Jadi, contoh memang kita curigai dia ke arah diabetes, banyak kencing, banyak minum, banyak makan. Tanya ayahnya, ada yang diabetes enggak? Gimana tidak? Oh iya ada. Kemungkinan besar nih betul diabetes. Setelah kita melakukan pemeriksaan gula darah ternyata tinggi. Tegak diagnosa kita diabetes. Atau pasien datang dengan sesak napas, batuk-batuk, sesak napas, ya, dan mendadak, terutama tengah malam. Dia terbangun tengah malam jam 1, jam 2, batuk-batuk, sesak dan berdengik. Ya, bengek, bengek. Kalau istilah dusunnya bengek, ya, bengek. Kita duga asma bronkial, ya, asma bronkial. Orangnya umurnya sudah 40 tahun. Perokok juga orangnya ini. Ya, merokok sudah 20 tahun. Ya, dari dia umur 20 merokok. Ya, tiap hari satu bungkus. Akhir-akhir ini malah 3 bulan terakhir sudah hampir 2 bungkus sehari. Ya, perokok berat. Ya, batuk, sesak napas, ya, kemudian bengik. Wah, ini kita curiga apa ini? Asma bronkial kah? Atau PPOK kah? Salah satu penyebab daripada batuk sesak napas bengik adalah penyakit paru-paru obstruktif kronik. Ya, oke. Buat sinyal tadi ya. Jelas suara saya ya? Ya.
Ternyata setelah kita lakukan torak foto, ternyata juga ada terlihat gejala seperti emfisematus, diaframanya mendatar, dan kerangka toraknya itu lebih cembung, ya. Kemudian juga kostanya, ya, setelah iganya itu lebih mendatar, setelah iga lebih melebar. Nah, ini lebih cenderung ke PPOK. Nah, jadi sekarang itu ada dikenal, ya, echo, ya, asma COPD overlapping. Jadi antara asma dan PPOK, ya, penyakit paru-paru obstruktif kronik, bahasa Inggrisnya chronic obstructive lung disease, ya, COLD, ya. Jadi apa namanya, bergabung, ya. Jadi asma, ya, COPD overlapping, ya, overlapping disease, ya. Kalau dulu disebut ECOS, asma COPD overlapping syndrome. Kalau sekarang sudah sebut disease. Jadi gabungan. Jadi dia ada asma juga ada COPD, ya. Nah, itu. Jadi riwayat penyakit dalam keluarga. Ya, itu juga nanti ada dicatat juga bagaimana riwayat dia, persalinan, ya, mungkin dia perempuan, gimana pakai ada riwayat pakai keluarga berencana, pakai obat-obat hormonal KB, ya. Itu juga merupakan risiko obat-obat hormonal KB, berisiko untuk terjadinya autoimun, ya, di kemudian hari. Itu juga obat hormonal kontraseptif tersebut merupakan risiko juga untuk kanker, baik kanker di payudara maupun kanker di serviks pada wanita, ya. Jadi perlu dicatat riwayat apa namanya, melahirkan, ya, kelahiran atau dia kecil, ya. Nah, apakah sering operasi sesar segala macam itu dicatat semuanya, menstruasi segala macam itu dicatat, ya. Itu riwayat, itu anamnesis, ya. Kemudian baru pemeriksaan jasmani. Pemeriksaan jasmani berupa nanti vital sign, tekanan darah, nadi, ya, jumlah pernapasan per menit berapa kali, ya, nadi per menit berapa kali, ya. Kemudian kesadarannya apakah sadar penuh, kompos mentis, ya, atau kesadaran menurun, somnolen, kadang-kadang sampai koma, atau kadang-kadang stupor, sepertinya sadar tapi ngoceh-ngoceh, diajak ngomong enggak nyambung, ya. Sering kita temukan pada kasus peradangan otak, ya, encephalitis atau selaput otak, meningo, ya, encephalitis. Nah, sering ngoceh-ngoceh. Atau typhoid, orang demam typhoid, ya, udah sampai naik ke otak, ya, typhoid encephalopathy juga ditemukan orangnya ngoceh-ngoceh, gitu, ya, tidak diajak ngomong, tidak nyambung, matanya membuka, ya. Nah, itu di kesadaran pemeriksaan fisik. Jadi vital sign, ya, baru nanti pemeriksaan secara umum, ya, gimana kita lihat kulitnya gimana, ya, kemudian diajak bicara komunikasi bisa apa enggak, itu semua kita catat. Dan pemeriksaan umum, kemudian pemeriksaan khusus masing-masing kepala, gimana kita lihat mata gimana, kemudian telinga, rongga hidung, rongga mulut, dicatat semuanya itu yang kelainan. Ya, terutama mulut, ya, mulut gigi geligi jangan lupa. Sebanyak juga penyakit-penyakit autoimun didasari adanya karies, ya, gigi yang berlubang, busuk, ya, ada kuman, ya, umumnya streptococcus. Nah, situ nanti menginfeksi, ya. Itu. Nah, itu jadi kita catat semua pada pemeriksaan fisik, ya. Jadi semuanya itu baik anamnesis, pemeriksaan fisik ditunjang dengan laboratorium itu merupakan data-data, ya, data-data masuk di otak kita, diolah oleh komputer otak kita, ya, kemudian dianalisa, ya, analisa data, kemudian timbul dugaan kita ini masalahnya apa ini, ya, ya, masalahnya dia datang dengan sesak napas, ya, kemudian dikaji dari data-data anamnesis, fisik bisa penunjang, oh ini sesak napasnya disebabkan karena gagal jantung, ya, dekompensatio cordis, gagal jantung, ya. Nah, ini, nah, kemudian kita kaji, kemudian disimpulkan, oh betul, kita buat diagnosa kerja kita, ya, dekompensatio cordis atau congestive heart failure, ya, ada sesak napas, dyspnea, diform, sesak kalau aktivitas, kemudian misalnya fisik, YVP meningkat, kemudian ada rongki basal-basal di paru-paru, jantungnya membesar, kardiomegali, ada asites, ada hepatomegali, ada edema ekstremitas,
ya. Ronsen torak terlihat jantungnya seperti jantung sepatu, shoe heart, ya. Nah, EKG juga terlihat ada pembesaran jantung, menyokong rekam jantungnya, maka keluarlah diagnosa kita, ya, congestive heart failure at causa hypertensive heart disease, ya, AHD, ya. Kemudian lanjutnya kita lanjutkan apa rencana pelaksanaan kita, baik non farmakologi maupun juga farmakologi. Non farmakologi harus bed rest karena orang gagal jantung harus bed rest total, masuk rumah sakit, dirawat rumah sakit, ya. Dikhawatirkan kalau dia pulang masih saja aktivitas di rumah, ya, tidak mungkin, ya, untuk betul-betul istirahat. Kalau rumah sakit perlu istirahat total, ya, bed rest, tempat tidur, ya, punya aktivitas terbatas, ya, kencing, tempat tidur pakai pispot, ya. Nah, itu nanti obat-obat akan diberikan mungkin lewat infus, ya, itu nanti. Di dietnya bagaimana itu diatur di rumah sakit, ya. Kalau dia hipertensi mungkin dia rendah garam, ya, rendah lemak, ya, biasanya kolesterolnya juga tinggi, ya, itu semua non farmakologi. Kemudian farmakologi obat-obat yang perlu kita kasih, mungkin kita kasih diuretik, golongan furosemid atau spironolakton atau dihidroklotiazid, dan obat-obat untuk penguat otot jantung, ya, itu kita berikan mungkin beta blocker, mungkin golongan sartan, kalsium antagonis. Nah, itu kita mencarakan penatasanaan. Dan selanjutnya kita evaluasi, ya, kalau dia dirawat ya setiap hari kita evaluasi, kita follow up, ya, kita follow up. Ternyata setelah dirawat selama 7 hari sesaknya sudah kurang, dia sudah bisa kamar mandi sendiri, ya, kemudian aktivitas ringan bisa, makan sudah bisa, makan obat sudah bisa, akhirnya kita pulangkan, ya. Setelah kita pulangkan nanti disuruh kontrol, mungkin kontrol seminggu dulu, ya, 1 minggu, ya, kontrol, kita evaluasi, dilakukan lagi anamnesis, lakukan lagi pemeriksaan fisik, ya, kalau diperlukan pemeriksaan penunjang lagi, ya, kita lihat gimana hasilnya. Oh, gula darahnya juga tadinya tinggi, ya, setelah kita kasih obat untuk gula darah, mungkin suntik insulin, ternyata gula darahnya sudah jadi penurunan. Nah, itu jadi anamnesis lagi, pemeriksaan jasmani lagi, laboratorium, itu di follow up, itu dievaluasi. Dapat data-data lagi, kemudian kita analisa lagi, timbul hipotesis lagi, pengkajian, begitulah. Circle merupakan algoritma, ya, dalam kita membuat diagnosis. Jadi untuk penyakit kronis, kadang penyakit tadi, ya, seumur hidup, seperti diabetes, hipertensi, seumur hidup, ya, kita akan evaluasi terus seumur hidup dia, ya. Jadi dia harus kontrol terus, ya, itu supaya gampang, lebih baik dia masuk asuransi kesehatan sehingga pengobatan bisa ditanggung jamin, ya. Nah, kemudian slide berikutnya, nah ini kita lihat salah satu contoh, ya, pasien datang dengan Febris unidentified origin, ya, flu, ya, demam yang berkepanjangan terus yang tidak jelas. Kemudian pasien sudah berobat, ya, berpindah-pindah dari dokter umum, mungkin ke dokter spesialis, ya, belum jelas juga diagnosis, no diagnostik, ya. Nah, from history and examination, sehingga kita lakukan pemeriksaan, itu dirujuk ke rumah sakit yang lebih kompeten, ya, oleh dokter spesialis atau dokter subspesialis, ya. Kemudian coba besarkan lagi, ya, zoom, ya, ya. Nah, kemudian nanti dilakukan pemeriksaan mungkin ronsen, ya, kemudian pemeriksaan ronsen perut kalau perlu, pemeriksaan USG, ya, pemeriksaan darah, ya. Kemudian nanti second level test, ya, mungkin pemeriksaan radiologi yang khusus, ya, ultrasound, ya, radio CT scan, MRI semacam itu, akhirnya baru bisa ditegakkan diagnosis. Atau kadang-kadang masih belum jelas juga, no diagnosis, akhirnya perlu dievaluasi lagi, ya, kemudian mungkin dilakukan terapi sementara, ya, ex juvantibus, ya, diagnosa belum tegak, tadinya diduga mungkin apa, ya, mungkin dilakukan terapi, ternyata dia ada perbaikan, ya, akhirnya dia kalau diperlukan kadang-kadang malah perlu dioperasi, ya, laparotomi, dibuka, ternyata rupanya ada kanker di usus, ya, CA, apa namanya, pada
kolon, CA kolon, ya. Itulah. Jadi kadang-kadang dari anamnesis dan pemeriksaan fisik sudah jelas, sugestif, ya, history of physical finding, ya. Nah, kemudian sudah confirm dengan pemeriksaan tes, diagnosis tegak. Sekarang cepat, diagnosis tegak bisa dilakukan dokter umum. Kadang tidak jelas sehingga perlu dirujuk, ya, sehingga akhirnya didapatkan diagnosis yang lebih lengkap, ya. Kemudian selanjutnya slide. Nah, ini juga pasien datang dengan muntah dan berak darah, hematemesis dan melena. Kita lakukan anamnesis, history, dan kita lakukan pemeriksaan fisik, ya, examination. Kemudian juga lakukan pemeriksaan laboratorium sederhana, simple. Kemudian kita cek apa ini pendarahan segala macam. Akan ketahuan bahwa memang pendarahannya berasal dari saluran cerna. Harus dibedakan kalau pendarahan itu panah yang ke kiri, ya, yang berasal dari keluar dari mulut, tapi dia tidak campur dengan makanan, bercampur malah sama buih-buih yang dahak, campur dahak. Jadi artinya itu bukan muntah darah, tapi batuk darah yang berasal dari saluran napas, ya, batuk darah, ya. Waktu kita ronsen, ya, ketemu TB. Waktu pemeriksaan fisik ada rongki di apex, ya. Nah, sedangkan kalau memang muntah darah, bleeding from GI tract, maka dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut, ya, mungkin kita lakukan pemeriksaan endoskopi, dilihat, dicari apa di mana lokasi perdarahannya ketemu. Ternyata ada ukus, ya, perdarahan di varises esophagus, ya. Kita tahu esophagus, pembuluh darah di situ itu banyak, bisa pecah pembuluh darah venanya. Jadi membengkak terlihat pada endoskopi, ya, seperti varises kaki orang hamil, di situ terlihat bleeding, perdarahan. Jadi varises esophagus. Ternyata waktu orangnya kita diperiksa, ternyata sirosis hepatis orangnya, ya, sirosis, ada peradangan pada hepar yang bersifat kronis, ya. Itu. Jadi dari itu penyebabnya. Kemudian kalau kadang sudah diketahui, maka diperlu kali pemeriksaan yang lebih canggih, angiografi, ya, ultrasonografi, CT scan dan seterusnya, untuk lebih menegakkan diagnosis, ya. Jadi ada yang kadang simple bisa dilakukan oleh dokter umum, ada kalanya harus dirujuk. Oke, slide selanjutnya. Ya, kemudian ini sering juga pasien datang, ya, ke dokter umum, nyeri perut, abdominal pain, dilakukan pemeriksaan, ya, anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian simple, pemeriksaan darah rutin, ya, ya, nyeri perut, ya, nyeri perut, mendadak, ya, baru semalam nyeri perut mendadak, dia sudah coba kasih apa namanya kompres, kasih minyak-minyak biasanya itu, udah pakai minyak kayu putih, minyak telon macam-macam, lakukan kompres air panas masuk botol, ya, botol beling, taruh situ untuk ngurangin sakit, dah kurang juga. Akhirnya pagi-pagi dibawa ke puskesmas, ketemu sama dokter umum di puskesmas, ya. Ternyata terlihat bahwa orangnya kesakitan sekali, ya, nyeri, ya. Nyerinya bersifat terus menerus, tapi hilang timbul, tapi tidak pernah hilang sama sekali. Dia nyeri, kemudian berkurang sedikit, kemudian nyeri lagi, berkurang, nyeri lagi, ya. Itu disebut kolik, ya, koliki, kolik abdomen, nyeri abdomen, ya. Setelah dipegang, palpasi, dinding perutnya keras, ya, dinding perut. Jadi defense muskuler. Jadi apa namanya, otot dinding perutnya itu keras seperti papan, ya, defense muskuler. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan auskultasi, ternyata bising ususnya melemah, tidak terdengar bising usus. Tidak terdengar, udah lama tidak terdengar. Kembung. Waktu diperkusi, dung 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 dung. Banyak udara, timpani, ya. Palpasi, timpani. Kemudian wah ini akut abdomen. Ya, ini diagnosa kita keluar ini ileus paralitik, ileus paralitik. Nah, ini harus segera, ya, dirujuk ke dokter bedah, ya. Nanti diperiksa oleh dokter bedah, mungkin memerlukan operasi, ya, atau merupakan medik. Kadang-kadang dievaluasi, diperiksa laboratorium, ternyata kadar kalium rendah, hipokalemi, bisa juga menimbulkan itu ileus paralitik. Setelah dikasih infus ditambah kalium, bising ususnya muncul kembali, koliknya mulai hilang,
tidak jadi dioperasi. Bisa juga begitu, ya. Kadang-kadang dibutuhkan pemeriksaan yang lebih lengkap, radiologi, endoskopi, scanning, ya, pemeriksaan khusus, ya. Kemudian nggak jelas juga diagnosanya, karena dibuka laparotomi, dibuka, buka, terlihat nanti, oh betul, terlihat ususnya, ternyata ususnya terbelit, ya, ternyata rupanya ada polik abdomen karena terpuntir ususnya, ileus obstruktif. Kadang-kadang mirip dengan ileus paralitik, karena udah sekian lama tidak tertolong, ya bising usus tidak terdengar, ya, kembung, timpani. Saya kira itu ileus obstruktif, ya, paralitik. Ya, ternyata setelah diperiksa, dibuka, ada obstruktif, ya. Jadi laparotomi. Akhirnya tegak diagnosa abdominal pain et causa ileus obstruktif, ya. Yang dengan dioperasi benarin ususnya. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini ada buku bagus kamu cari, ya. Ini sudah ada juga terjemahan ke bahasa Indonesia, ya. Ini bagus bukunya, ini pendekatannya ini, ya, clinical diagnosis, ya, outline clinical diagnosis. Pendekatannya berdasarkan masalah, problem based based learning, ya. Jadi berdasarkan masalah. Jadi seperti yang tadi, datang dengan nyeri perut, atau datang dengan hemat melena, atau datang dengan dyspnea. Nah, bagaimana kita step-step kita nanti untuk ke arah tercapainya diagnostik, ya, penggabungan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, kemudian diagnosa banding keluar. Oke, slide selanjutnya. Ya, nah kemudian ini hal yang penting juga, ya, malah sangat penting, hubungan dokter pasien, ya. Jadi kita harus sebagai seorang dokter membina hubungan komunikasi, ya, hubungan komunikasi yang baik dengan pasien. Ya, kita harus, ya, mempresentasikan diri kita sebagai seorang dokter, ya, yang akan membantu pasien, ya, membantu pasien untuk mengobati penyakitnya, untuk mengobati keluhannya, ya. Jadi kalau kita lihat di tugas seorang dokter, ya, yang dicantumkan di ID, Ikatan Dokter Indonesia, tugas seorang dokter adalah mendiagnosis penyakit seorang pasien. Itu satu, ya. Kemudian mengobatin. Jadi setelah kita lakukan diagnosis, anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, diagnosa segala macam tadi sudah keluar, dan kita obatin. Dan yang ketiga, mendoakan. Nah, ini penting sekali, ya. Jadi mendoakan untuk kesembuhan pasien. Ingat, kita dokter tidak menyembuhkan. Dokter tidak menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi jangan sombong sebagai seorang dokter. Aku ini pinter, ya, tamat cepat lulus, tidak pernah ngulang, ya, peringkat tertinggi, ya, nilai saya A plus terus, ya, cum laude, ya, sombong, ya. Oh, gampang penyakit ibu bapak, insya Allah saya obati, saya sembuhkan. No way. Yang menyembuhkan bukan Anda, yang menyembuhkan Allah. Ya, ternyata setelah Anda periksa, Anda obatin, tidak juga sembuh, ya. 2-3 kali pasien datang, tidak sembuh juga, ya. Dia rujuk, dia datang berobat ke dokter lain, ya, ternyata dikasih obat oleh dokter lain, ya, ternyata Allah memperkenalkan sembuh, ya. Banyak itu penyakit-penyakit itu, terutama penyakit yang berhubungan dengan psikosomatik, ya, stres, ya. Jadi jangan sombong. Nah, jadi untuk bisa kita membangun komunikasi yang baik, ya, dengan pasien, harus diri kita sendiri juga, pribadi kita harus berpenampilan yang baik sebagai seorang dokter. Jadi jangan berpraktek, ya, menghadapi pasien pakai blue jean sobek-sobek lagi di pahanya, ya, rambut gondrong, kumis jenggot tidak teratur, tidak bersih, ya, tidak percaya pasien. Pernah dulu
Ada dokter residen ya ngambil spesialis, ya saya waktu itu masih koas, dia visitor ya hari Minggu, ya periksa pasien, ada keluhan pasien, ya kebetulan dokter jaga, dia periksa, ya tapi bajunya itu tidak senonoh sebagai seorang dokter, tidak berpakaian putih-putih, ya jas putih, ya kemudian stetoskop seenaknya aja tergantung, ya tidak seperti biasanya tergantung di leher. Dia ngomongnya juga tidak memperlihatkan komunikasi sebagai seorang dokter. Tidak percaya dokter bahwa dia ini pasien tidak percaya bahwa dia ini dokter, menolak pasien untuk diperiksa. Nah ini ya, jadi harus kita dalam membina komunikasi dengan pasien, penampilan kita harus baik sebagai penampilan seorang dokter. Ya, slide selanjutnya. Ya, tentu dari hubungan dokter pasien ini untuk komunikasi, ya perlu sekali kita dalam komunikasi adalah bahasa. Ya, slide selanjutnya. Ya, jadi bahasa yang kita perlukan, ya merupakan penting sekali. Ya, kadang pasien tidak mengerti dengan bahasa Indonesia. Ya, mungkin dia tinggal di daerah betul. Ya, bahasa taunya misalnya dia cuma bahasa Sunda, tidak bisa bahasa Indonesia. Ya, nah, pernah saya dulu pergi ke Bandung, ya ketemu sama orang tukang beca, ya tanya di mana eh, kantor polisi. Nah, enggak ngerti dia. Ya, dia bahasa-bahasa Sunda, dia tanya sama kawannya segala macam. Ya, akhirnya ada kawannya bisa bahasa Indonesia, baru kawannya menjelaskan. Ya, jadi ada orang tertentu enggak bisa bahasa Indonesia. Kita juga kadang ada pasien dari Komering, dari dusun betul berobat, enggak bisa sama sekali. Nah, akhirnya karena kita juga enggak bisa bahasa Komering, ya keluarga yang ngantarnya kita tanya. Jadi anamnesis itu bisa auto anamnesis dengan pasien sendiri, bisa juga alo anamnesis dengan orang lain yang membawa pasien, bisa anaknya, ya saudaranya, ibunya, ayahnya. Ya kadang pasien itu anak-anak belum bisa mengungkapkan apa keluhannya, ibunya yang bercerita. Jadi disebut alo anamnesis, atau orang lain, tetangganya yang datang membawa dia ke rumah sakit, atau polisi yang datang membawa, ya oleh karena orang ini kecelakaan di lalu lintas, ya di jalanan, dibawa oleh polisi ke rumah sakit, kita lagi dinas di UGD, nanti kita tanya sama polisi, ya. Jadi uh, untuk komunikasi penting sekali bahasa, ya yang baik. Oke, lanjut. Dan keterampilan kita berkomunikasi, ya kita harus ramah, ya sebagai dokter kita harus ramah, ya harus ramah terhadap pasien, ya sehingga pasien senang. Jangan menampakkan penampilan yang sombong, ya. Ya, ya Pak Bu, ya ya, oh ya, ya, ayo bareng di situ, yuk periksa, ya ya, periksa darah, periksa labor ini, nah ini, sementara obat ini, tidak puas itu pasien, ya. Jadi harus kita ramah, harus telaten dengan pasien, ya, harus banyak sabar, ya. Nah, dan harus empati, ya kita bisa merasakan oh memang pasien ini menderita sakit sekali, ya dia sudah menderita sudah sekian lama sehingga betul-betul butuh pertolongan, dan kita menampilkan diri kita bahwa betul-betul orang yang akan menolong pasien untuk mengobati pasien, ya. Oke lanjut. Ya jadi kepercayaan pasien sekali lagi sangat diperlukan, ya untuk dapat kepercayaan pasien, ya jadi kita harus menampilkan diri kita betul-betul sebagai sosok seorang dokter, dan juga kepada pasien kita katakan bahwa semua rahasia-rahasia data-data yang akan diberikannya itu betul-betul kita akan pegang, tidak boleh kita uh, kasih sama orang lain, ya misalnya dia demam, ya demam, sakit kencing, diperiksa ternyata ada sakit kelamin, ya nggak mungkin kita bilang itu, kadang pasien minta surat keterangan dokter, ya surat dari apa namanya, dari perusahaan dia untuk asuransi meminta diagnosa, tidak boleh kita kasih tahu itu, oh ini orang berpenyakit HIV/AIDS atau dia berpenyakit gonorrhea, nggak boleh, malu pasien, bisa berhenti dia kerja, ya jadi harus rahasia itu tidak boleh sembarang kita kasih tahu, ya.
Ya, jadi itu semua nanti terangkum dalam etik kedokteran, moral, dan nanti di backup oleh hukum. Ada KUHP-nya yang kewajiban dokter untuk menyimpan rahasia pasien. Jadi dengan demikian pasien betul-betul percaya, dia mengemukakan betul-betul data-data yang dibutuhkan pasien, dia akan jawab dengan sejujurnya. Ya, oke, slide selanjutnya. Ya, jadi sering jadi pasien tidak mau, ya, tidak mau menyimpulkan datanya oleh karena dia tidak yakin ini benar-benar dokter bisa mengobati apa, dia enggak. Akhirnya dia ya salah-salah aja sudah. Akhirnya resep dia beli, dia pergi ke dokter lain, tidak percaya dia dengan dokter tadi. Tapi sebaliknya juga, saking bagusnya dokter itu sikapnya sama pasien, ya pasien tidak mau lagi berganti dokter. Ya dia sakit apa aja dia berobat sama dokter itulah. Kalau dokter tadi cuma dokter umum, ya dokter umum tapi sudah lama dari keluarga, dia dari kecil, ya ibunya, ayahnya, dia dari kecil dulu berobat, ya saudara-saudaranya lagi berobat situ, dan dokternya ramah, ya dokternya telaten, dokternya simpatik, empati, ya. Nah, sehingga tidak berlari lagi. Ya, kadang saking percayanya si pasien sama si dokter, ya pasien mengatakan belum lagi diminum obat dokter tadi, ya sudah sembuh sebagian penyakit kita. Demam tidak lagi, tinggal batu-batu dikit. Nah, gitu. Ya, jadi ada efek psikologis, ya, yang dia percaya betul dengan dokternya, sehingga bisa mengobati dia dan mendoakan dia sekali lagi ya, bukan menyembuhkan tapi mendoakan sama Allah supaya pasien penyakitnya disembuhkan oleh Allah. Oke, slide selanjutnya. Slide. Ya, di teknik komunikasi ya, sekali lagi adalah bahasa ya. Oke, slide selanjutnya bisa dibaca nanti itu ya. Ya, slide selanjutnya. Ya, jadi prinsip-prinsip komunikasi ini oleh Fletcher ya. Jadi ada dokter yang profesional, pasien ya, prinsip ya. Semua segi dari sistem pelayanan secara komunikasi dengan pasien. Nah, penataan fisik, di fisik si dokter, keramahan si dokter, ya, warna, suhu tempat ruangan kita berpraktek ya. Nah, itu ada warna-warna tertentu yang kira-kira disenangi. Kalau dia dokter anak, tentu warna-warnanya kira-kira yang disukai anak-anak gitu ya, yang terang gitu ya. Kemudian suhu tentu juga kita harus atur, jangan terlalu dingin. Karena terlalu dingin orang yang datang dengan demam kalau masuk ruangan AC dingin 16 derajat ya menggigil dia ya. Tapi jangan pula terlalu panas ya. Kalaupun tidak punya AC, ventilasi harus cukup gitu ya. Oke, slide selanjutnya. Ya, ya. Jadi dengan demikian komunikasi akan jadi lebih efektif ya. Oke, slide selanjutnya. Ya, jadi wawancara medis atau anamnesis ya dengan tujuan untuk kita mengumpulkan data-data sehingga nanti apa namanya bisa menegakkan diagnosis ya. Jadi dikatakan dengan anamnesis yang baik 80% kemungkinan diagnosa sudah di tangan kita. Tinggal melakukan pemeriksaan fisik ya, tambah sudah 95%. Ya, kadang dengan pemeriksaan sederhana laboratorium, kadang tidak diperlukan lagi pemeriksaan laboratorium. Ya, orang datang dengan demam, batuk, pilek, ya dahaknya tidak warna hijau, jelas nih kemungkinan infeksi virus influenza. Ya, tidak perlu pemeriksaan laboratorium, cukup dikasih obat-obat untuk demam, batuk, pilek. Nah, kita edukasi bahwa nanti sekitar 4-5 hari demamnya akan hilang, batuknya nanti mungkin akan berlangsung mungkin sampai 7 hari ya. Jadi kita jelaskan edukasi ya, termasuk non farmakologi. Sekali lagi harus si dokternya itu komunikasinya ya harus didasari empati. Jadi apa itu empati? Slide selanjutnya. Empati adalah kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh pasien kita tadi dan memberikan tanggapan yang sesuai. Ya, bahwa dia minta sakit, ya Bu, sakitnya ini karena disebabkan oleh karena infeksi kuman di ususnya, kuman tipes. Nih Bu, ini tipes jadi mau mual, yang muntah-muntah, ya kadang sampai perut sakit tidak berak 4-5 hari. Ini tipesnya termasuk tipes yang golongan O.
yang cukup berat, ini harus dirawat di rumah sakit, gitu ya. Jadi harus kita jelaskan penyakit pasien dengan baik ya, sehingga menimbulkan kepercayaan pasien. Pasien senang, kita senang ya. Kemampuan merasakan apa yang dirasakan pasien. Jangan cuek-cuek aja, ya memang betul lah Bu. Memang sakit tipes, betul lah sakit perut. Nah, itu enggak empati namanya ya, tidak ramah dokter. Oke, slide selanjutnya. Ya, komunikasi lisan ya. Dan ya perlu sekali senyum ya, anggukan, diam perasaan tepat. Jangan kita sebagai dokter yang banyak nyerocos ya. Jadi kita memancing pertanyaan, biarkan pasiennya lebih banyak yang cerita ya. Oke, slide selanjutnya. Ya, jadi komunikasi ya, bukan lisan kadang-kadang ya, bahasa isyarat ya perlu ya. Kadang-kadang pasien tadi peka ya, orang sudah tua ya peka, nah kadang-kadang kita perlukan bahasa isyarat ya, perlu ya. Oke, slide. Nah, ya isyarat berupa kinesis gerak badan, tangan segala macam gitu ya. Kemudian dari sikap body language kita ya. Oke, slide selanjutnya. Pelaksana wawancara ya, bisa dibaca nanti. Oke, slide selanjutnya. Ya, penampilan ya, sekali lagi penampilan kita sebagai dokter harus betul-betul memperlihatkan sikap betul-betul sebagai seorang dokter ya, bagaimana pakaian kita, bagaimana cara bicara kita, keramahan kita ya. Jangan kita menanya pasien itu seorang polisi ya, ya, jadi menuduh ya, sebagai polisi ya. Jadi jangan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira menyinggung perasaan pasien. Ya, wah itulah kamu. Oh, coba Bobini. Makanya kamu jangan ini terus. Inilah main pelacuran. Makanya kamu timbul penyakit gini. Tidak boleh itu begitu ya. Dokter ini tidak ramah. Ya, dia harus diedukasi dengan baik. Ya, kalau kita pun memberikan edukasi itu supaya dia jernih, sebaiknya kalau saran saya Anda carilah istri. Ya, kalau Anda ini main sama pelacur terus, nanti akan beginilah infeksi. Kalau infeksi ini nanti bersifat berulang-ulang, nanti bisa-bisa Anda nanti tidak bisa punya anak, nanti bisa mandul. Jadi ya, ini kita obatin. Yang kemudian ke depan nanti ya Anda kan sudah punya pekerjaan. Ya, saran saya sebaiknya carilah istri ya, sehingga dapat apa namanya hubungan yang baik ya. Dari agama juga bagus ya. Jadi kita dengan baik ya. Slide selanjutnya. Jadi kalau kita lihat tujuan anamnesis adalah untuk mencari data-data informasi ya, baik dengan pemeriksaan medik ya, dan juga psikis juga kita lihat nilai ya, yang kita lakukan pemeriksaan fisik ya, sistem yang terganggu apa, dan perlu hubungan dokter pasien yang baik ya, merupakan tujuan daripada anamnesis. Slide selanjutnya. Keterampilan. Jadi anamnesis itu perlu keterampilan ya, keterampilan mewawancara. Jadi nanti akan dilatih kalian nanti ya, nanti selama di rumah sakit nanti akan dikasih pasien baik di poliklinik, silakan wawancara pasien anamnesis ya, di sini keterampilan. Itu juga nanti mungkin kalian dinas di puskesmas waktu nanti di public health ya, nanti ada keterampilan di puskesmas kita melakukan pemeriksaan sama pasien ya. Itu juga di bangsal ya, pasien dirawat inap nanti kalian lakukan ya, melatih keterampilan untuk melakukan komunikasi anamnesis ya. Jadi kalau dilatih, walaupun orang tadi tidak punya bakat untuk ngomong komunikasi, lama-lama dia bisa berkembang tekniknya ya. Di dasar teknik komunikasi, hubungan dokter pasien ya, bahasa penting sekali. Dan pengetahuan tentang masalah klinik penyakit yang ini. Jadi dengan pendidikan kedokteran mulai blok 1 sampai blok akhir itu ya, nanti akan di dapat pengetahuan tentang masalah klinik, masalah penyakit-penyakit ya, dan bagaimana pemecahan solusinya ya. Kemudian nanti harus anamnesis kita terstruktur dan sistematik. Nanti ada kuliah dari dosen berikutnya, nanti itu akan lebih dirinci dijelaskan.
Dan itu semua pelaporan di situ secara benar dan sistematis. Kalau sekarang juga sudah di rumah sakit itu kita sudah memakai sistem elektronik medical record. Jadi semua catatan tadi dicatat ya oleh dokternya di komputer ya, itu sudah terstruktur ya, sehingga nanti data-data masuk secara lengkap, data dari bagian ronsen, data dari bagian laboratorium ya, kita bisa lihat ya, kemudian pemeriksaan laboratorium keluar hasil misal gula darah, misal kolesterol, kemudian dapat kita bisa lihat sekaligus ya, hasil dari ronsen terlihat juga foto ronsennya di situ ya. Oh, pasien ini pernah dirawat sebelumnya, pernah ke UGD, keluar data-data di situ. Jadi harus data-data lengkap, anamnesisnya, fisiknya, bisa penunjang, diagnosa banding, macam itu nanti terstruktur, itu sudah computerized ya, jadi isi. Oke, lanjut slide. Ya, jadi identitas pasien, nama, jenis kelamin, umur, suku, agama, status perkawinan, pekerjaan, alamat, dan jangan lupa nomor telepon, nomor HP ya. Data-data penting yang dicatat kaitan dengan masalah klinis ya, baik tentang gangguan sistem organ tertentu dan keadaan sosial ekonomi pasien ya, kita harus tahu ya, jangan sampai kalian merasakan obat yang mahal-mahal padahal pekerjaannya adalah tukang becak ya. Tuh. Jadi kalau dia tukang becak, kasihlah obat-obat yang generik tapi efektivitasnya bagus. Apalagi kita sarankan kalau mau penyakitnya kronik, sarankan untuk dia dapat kartu Indonesia Sehat ya, KIS, sehingga dia dapat berobat gratis ya. Misalnya ada gangguan pada ginjal, ini memerlukan pengobatan yang lama, diurus ke asuransi KIS ya. Jadi harus sosial, ekonomi, budaya, pasti harus ditahu. Dan data-data ini penting sekali untuk kita melakukan pengelolaan pasien, pelaksanaan baik farmakologi maupun non farmakologi. Slide selanjutnya. Ya, jadi ini kita lihat ya, riwayat penyakit sekarang mulai dari dia sehat ya, kemudian mulai akhir masa sehat mulai ada gangguan keluhan ya. Keluhan itu mungkin keluhan ringan ya, yang berkembang, keluhan yang berat, sehingga keluhan utama yang menyebabkan dia datang minta pertolongan kepada dokter atau petugas kesehatan. Ya, keluhan utama ini adalah keluhan yang terpenting dan menyatakan lama. Dia sesak napas sejak misalnya 2 hari sebelum datang ke puskesmas, ya, atau sesak napas 1 jam yang lalu mendadak sekali, ya, atau sakit perut sejak 2 hari sebelum datang ke dokter. Itu dicatat. Jadi keluhan yang terpenting. Jadi ada banyak keluhan, mungkin ada demam, ya, ada mual, ya, ada muntah, ada sakit perut. Nah, sakit perut inilah menyebabkan dia tidak tahan lagi untuk datang berobat. Maka keluhan utama adalah sakit perut. Nah, baru nanti kita catat riwayat penyakitnya, selain keluhan sakit perut, didului oleh mual, kemudian ada muntah, ada mencret misalnya, itu dicatat semua. Ya, keluhan-keluhan penting lain. Itu adalah penyakit sekarang. Ya, slide selanjutnya. Ya, dan penyakit sekarang juga, penyakit sekarang, penyakit apa dimulai dari akhir ya, seperti kronologis. Jadi sekali lagi ini kronologis berdasarkan waktu. Jadi dicatat, jangan waktunya ngacak. Ya, pasien sudah menderita darah tinggi sejak 10 tahun yang lalu. Kemudian 3 hari yang lalu keluar begini-begini. Kemudian 1 bulan yang lalu begini-begini. 3 bulan yang lalu begini-begini. Jadi itu tidak kronologis. Ya, tidak berurutan waktunya. Dia harus berurutan. Jadi bisa kita retrospektif, backward, ya, sejak 3 tahun yang lalu, sejak 2 tahun yang lalu, sejak 1 tahun yang lalu, sejak 3 bulan yang lalu, sejak 1 bulan yang lalu, itu dicatat apa-apa aja perubahan-perubahan terjadi pada sekuen waktu tadi. Atau misalnya apa namanya, prospektif, ya, ke depan, ya, dari depan, ya. Nah, sejak 1 hari yang lalu, sejak 3 hari yang lalu, sejak 1 bulan yang lalu, sejak 3 bulan yang lalu, nah, bisa begitu nanti. Jadi bisa retrospektif ke belakang, bisa prospektif ke depan, ya, dicatat. Jadi secara kronologis menurut urutan waktu dan di deskripsi
gejala atau keluhan tadi, ya. Dia perkembangannya gimana? Perawatan, pengobatan, dia sudah berobat apa enggak? Data-data apa aja lagi yang perlu? Rasa sosial, ekonomi, keluarga, ya. Itu menurut dari pasien, ya. Oke, lanjut slide. Ya, jadi skema deskripsi keluhan, ya kita lihat apa keluhan utama, keluhan penting lainnya, ya. Oke, slide. Jadi riwayat penyakit dahulu, kita tanyakan penyakit yang pernah dideritanya, termasuk mungkin kecelakaan, operasi, riwayat ada alergi apa enggak. Jangan lupa ini penting sekali, wajib ditanya ada riwayat alergi enggak. Oh, rupanya tidak ada riwayat alergi. Kalau makan obat antibiotik dia alergi. Nah, kita tanya lagi obat apa? Ternyata amoksisilin. Nah, awas jangan lagi ke depan kamu kasih obat amoksisilin. Oh, ternyata pasien ada riwayat alergi paracetamol. Ya, jadi kamu nanti jangan sekali ngasih obat paracetamol. Harus dicatat dan harus dikasih garis merah alergi paracetamol sehingga lebih mudah terlihat, ya. Dan data-data penting lainnya. Ya, jalan lain mungkin kita sisa, ya. Pernah dia apa namanya dapat penyakit TBC 5 tahun yang lalu, berobat sempurna, tapi masih ada gejala batuk-batuk. Kita periksa torak foto, masih ada terlihat fibrotik. Ya, tidak bersih paru-parunya, tapi tidak ada infiltrat lagi, yang merupakan TBC yang tidak aktif. Kita periksa juga dahaknya negatif, tidak ada lagi kuman TBC. Ya, jadi ini artinya gejala sisa, masih timbul batuk-batuk. Ya, apa kaitan ada nggak dengan penyakit dahulu dengan penyakit sekarang? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap pengelolaan? Itu nanti akan mengaruhi, ya. Jadi penyakit dahulu kita tanyakan. Oke, lanjut slide selanjutnya. Ya, anamnesis merupakan pengumpulan data-data berupa keluhan-keluhan, jadi deskripsikan keluhan tadi, ya, secara kronologis, ya. Kemudian dianalisis data, kemudian keluar hipotesis, kemudian organ apa, kemudian dievaluasi. Itulah merupakan skema dari algoritma kita melakukan diagnosis. Oke, slide selanjutnya. Slide. Udah habis, Prof. Untuk Ya, ya, pas waktunya, ya. Uh, ada yang mau bertanya? Masih ada waktu 5 menit. Silakan. Jadi kedua kelas. Oh ya, sebelum saya lupa, ini nanti tolong ya siapa ketua ketua kelas ya untuk masing-masing kelas. Ya, ini kelas apa? Alfa sama Gamma apa? Ya. Itu ada tugas untuk masing-masing orang. Tugas untuk masing-masing orang untuk membuat satu soal MCQ, ya. Satu soal MCQ A B C D E yang materinya dari kuliah saya ini, ya. Jadi nanti itu dibuat, kemudian dikumpul ke masing-masing ketua kelas, ya, ketua kelas alfa, ketua kelas gamma, ya. Nanti dikumpul, dikirim ke saya oleh ketua pada hari Selasa depan, ya. Jadi 7 hari, ya, Selasa depan, ya. Ketua nanti boleh tanyakan nanti sama admin nomor HP saya, ya. Nanti kirim, nanti soft copy-nya kirim aja ke WA saya nanti, ya, kumpulan soal tadi, ya. Atau kalau mau catat sekarang, nomor telepon saya 0811 78 78 91. Sekali lagi 0811 78 78 91. Atau tanya sama admin, ya. Jadi masing-masing orang tugas membuat satu soal MCQ, dikumpul ke ketua, nanti ketua nanti diedit, disatukan, nanti baru dikirim soft copy-nya ke WA saya. Oke, ada pertanyaan silakan. Farel, kalau yang mau ditanya.